kalian hari ini? Selamat datang lagi di dapur saya. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman membuat menu yang sangat tradisional banget dari Chinese, tentu saja. Tradisional banget, bahkan dari tahun 1800-an. Masakan ini sangat terkenal di daerah China, ya. Nah, ini adalah General Tso Chicken. Kenapa dibilang Tso Chicken? Karena zaman dulu, pada zaman dinasti Qing, ini makanan sangat terkenal banget karena rasanya yang enak, semua kalangan bisa makan dengan lezatnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Apa aja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat General Tso Chicken ini? Yuk, langsung aja yuk kita ke bahan-bahan. Nah, bahan utamanya saya akan bikin dulu. Ini adalah ayam, ya. Ayamnya saya potong kotak-kotak, sedang aja, jangan terlalu besar karena nanti kita akan goreng. Ya, lebih kurang sekitar 2,5 kali 2,5 cm. Kalau kalian mau lebih kecil lagi, misalnya buat anak-anak supaya lebih gampang makan juga boleh. Lalu di sini saya ada 2 butir putih telur, ada tepung maizena, ada baking soda, dan di sini ada bubuk bawang putih. Lalu nanti juga saya akan pakai garam dan merica, ya, untuk memarinate dulu ayamnya. Nah, setelah ayamnya dimarinate, kita baru siapkan sausnya. Jadi langkah pertama kita akan marinate dulu ya ayamnya. Nah, seperti ini saya akan masukkan putih telurnya, ya. Nah, putih telur ini membuatnya nanti akan lebih crispy, lebih juicy gitu ya. Nah, lalu saya akan masukkan bawang putih di bubuknya seperti ini. Bawang putih bubuknya saya kasih sekitar 1 sendok teh aja, ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu saya kasih baking soda sekitar setengah sendok teh. Ya, fungsinya baking soda juga sama ya teman-teman, supaya lebih crispy aja dia punya ayamnya pas digoreng. Nah, ini garam saya kasih sedikit aja, 1/4 sendok teh. Merica juga sedikit aja, 1/4 sendok teh juga. Lalu ini akan saya aduk dulu sampai rata. Nah, ini ayamnya tadi setengah kilo ya, atau 500 gram ya ayamnya ya. Saya pakai paha ayam kawan-kawan, supaya ayamnya lebih juicy aja ya. Kalau kalian sukanya dada, nggak suka paha, boleh juga. Nah, ini saya akan kasih tepung maizena lebih kurang sekitar 2-3 sendok makan, ya. Kita aduk. Jadi ayamnya ini harus benar-benar terselimuti oleh tepung dan putih telurnya ini ya. Nah, ini kalau misalnya nah seperti ini kan masih belum terselimuti dengan baik ya, kita akan kasih tambahkan lagi maizenanya. Jadi kalian nggak perlu pakai tepung yang lain ya, pakai maizena aja cukup ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian merasa terlalu kering, kalian bisa tambahkan sedikit air. Ya, kalau kalian terlalu basah, kalian bisa tambahkan tepung maizenanya. Nah, dia punya ayam itu harus terselimuti ya. Jadi ini kita tepung maizenanya itu 2-3 sendok makan itu lebih kurang ya. Ya, nanti kalian sesuaikan sendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi dia terselimuti. Harus terselimuti oleh si maizenanya ya. Nah, ini kita sisihkan dulu, kita siapkan bumbu untuk bikin sausnya ya. Sausnya ya, kita di sini udah siapkan setengah buah bawang bombay. Bawang bombaynya yang kecil aja, nggak usah yang gede-gede. Di sini ada 3 siung bawang putih, saya iris aja. Lalu di sini ada 2 batang cabai merah yang udah saya iris-iris. Lalu di sini ada 1-2 batang daun bawang, tergantung daun bawang kalian gede atau kecil. Kalau kecil kalian pakai 2, kalau gede kalian pakai 1 aja. Dicincang juga ya. Nah, untuk sausnya di sini saya sudah sediakan lebih kurang 50-70 ml air kaldu ayam. Lalu saya akan kasih saus tiram. Kita akan gabung semua di sini. Di sini saya kasih 1 sendok makan saus tiram. Nah, 1 sendok makan saus tiram. Lalu saya kasih sekitar 2 sendok makan kecap asin. Nah,
jadi nanti sausnya ini akan ada asin, asam, pedas, jadi semua rasa bercampur jadi satu tuh enak banget. Nah ini udah kecap asin, saus tiram, lalu saya kasih cuka supaya asem. Cukanya saya kasih 1 sendok makan. Nah seperti ini. Lalu saya kasih juga gula pasir sekitar 2 sendok makan ya, supaya ada rasa-rasa asinnya juga. Nah kalau di Cungkuo atau di Cinanya mereka suka pakai red wine untuk menambah cita rasa dari saus ini. Nah kalau kalian nggak punya red wine ya nggak usah dikasih ya. Ini udah kasih 2 sendok makan gula pasir. Kita juga akan kasih sedikit kecap manis supaya warnanya cantik. Kecap manis ini 1 sendok makan aja supaya warnanya lebih cantik ya, nggak usah banyak-banyak, nanti kemanisan ya. Nah seperti ini. Nah, jangan lupa dicobain dulu sausnya. Enak banget. Nah lalu supaya sausnya ini juga punya cita rasa yang pedas, cabenya kita masukkan ke dalam saus aja ya, supaya sausnya agak-agak pedas, asam, manis, asin juga ada, pokoknya nano-nano. Nah ini kita campur jadi satu, dan terakhir kita kasih sedikit merica. Nah kasih merica sedikit. Garamnya nanti kita akan kasih waktu kita masak ya. Nah ini kita coba dulu. Udah cukup banget. Saya akan kasih sedikit garam ya. Nanti pas kita masak kita akan lihat lagi garamnya cukup atau enggak. Lalu saya akan kasih sekitar 1 sendok makan maizena untuk supaya lebih mengentalkan nanti. Nah ini kita aduk jadi satu. Nah setelah kita aduk jadi satu ini sausnya sudah siap. Langkah berikutnya kita akan goreng dulu ya. Kita akan goreng dulu ayamnya. Yuk langsung kita goreng minyak. Kita akan goreng dulu ayamnya. Kita tunggu minyaknya panas baru kita goreng ayamnya. Oke? Nah kayak gini kita aduk-aduk ya, kita balik. Nah apinya nggak usah gede-gede ya teman-teman, sedang aja. Kalau bingung masak apa, masak ini aja, pasti semua satu keluarga suka gitu. Nah biar agak cepat. Nah ayamnya udah selesai. Sekarang waktunya kita bikin sausnya ya. Nah kita naikkan minyak lagi sedikit aja, lebih kurang 3-4 sendok makan. Kita tumis dulu bawang bombay sama daun bawang. Sampai dia harum ya teman-teman. Jangan lupa siapkan sausnya juga. Nah ini udah lumayan harum. Kita masukkan bawang putihnya, kita tumis sampai sedikit berubah warna. Gak usah sampai kekuningan banget, asal berubah warna aja dan bawang putihnya keluar ya. Waktunya kita masukin saus yang kita bikin tadi. Nih ya, sausnya udah selesai dibikin. Kita masukin, ini airnya lebih kurang 50-100 ml ya. Ini saya pakai kayaknya 70 gitulah, 70 milian ya. Nah ini kita masukin. Apinya dikecilin sedikit, kita aduk-aduk. Nah ya, sampai dia kan jadinya mengental ya, karena ada maizenanya. Setelah itu kita langsung masukin
ayamnya ke dalam. Aduk bersama dengan ayamnya supaya bumbu di kecapnya itu sampai ke ayamnya. Wow, yummy. Nah ya teman-teman, tinggal kita sajikan aja. Yuk langsung kita sajikan ya, enak banget. Nah jadinya karamel banget kayak gini nih. Waduh enak banget. Ini kita sajikan ya. Tuh saya sajikan di piring saji yang udah saya sediain. Nah, wow. Dengan taburan daun bawang sedikit. Dan kasih taburan biji wijen. Ini dia General Sauce Chicken ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi ide kreasi kalian juga di rumah untuk sajian keluarga yang sehat ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah!